Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat Nahdien semua yang berbahagia. Kalau kita melihat sejarah perkembangan NU di Kota Bekasi, tentunya juga tidak lepas daripada perjalanan NU di Kabupaten Bekasi. Karena Kota Bekasi merupakan pecahan dari Kabupaten Bekasi yang pecah pada tahun 1997. Nah, keberadaan NU di Kota Bekasi tidak lepas daripada peran 3 orang santri murid Guru Marzuki Cipinang Muara. Mereka adalah Kiai Haji Nur Ali, Kiai Haji Muhammad Tambih, dan juga Kiai Haji Muhtar Tabrani. 3 santri Guru Marzuki inilah yang mulai menyebarkan dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di Kabupaten Bekasi. Apalagi mereka saat itu bergabung dalam sebuah wadah Majelis Syura Muslimin Indonesia, yaitu Masumi. Ketiganya sangat kompak dalam mengembangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun di kemudian hari NU menyatakan keluar dari Masumi, namun persahabatan mereka tetap terjalin harmonis. Namun demikian, memang dalam kenyataannya ada beberapa ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tetap bertahan di Majelis Syura Muslimin Indonesia, yaitu Kiai Haji Nur Ali. Kemudian Kiai Muhammad Tambih dan Kiai Haji Muhtar Tabrani melahirkan Partai Nahdlatul Ulama. Namun demikian, ketiganya hingga akhir wafatnya tetap harmonis, karena salah satu daripada bukti keharmonisan mereka adalah ketika Kiai Haji Muhtar Tabrani menikah dengan Umi Nikmah di salah satu gadis dari Kemayoran. Kiai Nur Ali dan juga Kiai Tambih menjadi salah satu pengawal daripada mempelai laki-laki, yaitu Kiai Haji Muhtar Tabrani. Di sini bukti bahwa mereka tetap harmonis dalam menyebarkan dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak lepas daripada peran orang-orang tersebut, santri-santri tersebut. Nah, dalam perkembangannya kemudian Kiai Muhtar dan Kiai Muhammad Tambih terus memperjuangkan dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang saat itu masih menjadi Partai Nahdlatul Ulama. Nah, Keranji, yaitu tepatnya di Jalan Pemuda, saat itu menjadi basis pergerakan dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama di majlisnya Kiai Haji Muhammad Tambih, yaitu Majelis Raudhatul Muta'allimin yang sampai sekarang masih bertahan. Nah, kemudian jejak sejarah daripada tanah wakaf Kiai Haji Muhammad Tambih kemudian diwakafkan untuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang kemudian berdiri Gedung Center Thoriqoh Jatman Kota Bekasi. Inilah merupakan tidak lepas daripada jejak perjuangan Kiai Haji Muhammad Tambih. Nah, di Majelis Raudhatul Muta'allimin inilah kemudian berkembang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika Kiai Muhammad Tambih membuka majlis, yaitu kemudian dihadiri oleh para alim ulama dari Kabupaten Bekasi, mulai dari Lemah Abang, Cikarang, Tambun, Cibitung, kemudian Bekasi, Cakung, Ujung Menteng, hingga sampai Jatinegara. Karena wilayah Bekasi saat itu adalah menjadi bagian daripada Kawedanan Jatinegara. Ulama-ulama NU pada saat itu, pendiri-pendiri ulama pada saat itu kemudian begitu berkembang begitu masif. Kemudian juga banyak tokoh-tokoh seperti dari Kabupaten Bekasi, yaitu ada yang namanya Kiai Jalal, kemudian juga Kiai Rohimuddin. Dari Bekasi ada Kiai Sanusi Abdul Jalil, kemudian juga Kiai Ahmad Damanhuri,
dari Kiai Asy'ari Hamim dari Pondok Gede, kemudian Kiai Abdul Khair dari Bintara, kemudian juga ada Kiai Abdullah Syair dari Pondok Kungu, dan juga Kiai Muhayyar dari Cakung. Nah, kemudian dari sinilah kemudian Islam Ahlussunnah wal Jamaah berkembang di tanah Betawi. Ya, kita lanjut kembali, salah satu bukti sejarah daripada berkembangnya NU di Bekasi, terutama yang menjadi basis pergerakan NU di Bekasi ini, yaitu di Kranji gitu. Karena berdasarkan manuskrip sejarah yang ditemukan ketika gedung Jatman akan didirikan, ketika gedung sebelumnya diratakan dengan tanah, ada bukti-bukti sejarah atau manuskrip yang ditemukan. Salah satunya adalah kitab karangan Kiai Haji Muhammad Tambih, yaitu yang berjudul Bayanul Haq lil Istima'i wal Ittifaq. Nah, di dalam buku kitab-kitab ini juga tercantum testimoni dari sahabat-sahabat beliau yang juga merupakan penggerak Nahdlatul Ulama, baik di daerah Jabodetabek maupun maupun secara nasional. Yang pertama adalah yang memberikan testimoni dari adanya kitab Bayanul Haq lil Istima'i wal Ittifaq ini, yaitu yang pertama Hadratus Syekh Al-Habib Ali Abdurrahman Al-Habsyi yang merupakan pendiri Islamic Center di Kuitang. Yang kedua, Hadratus Syekh Abdul Wahab Hasbullah yang merupakan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang juga pendiri Nahdlatul Ulama dan juga salah satu pahlawan nasional. Di sini juga ada nama Hadratus Syekh Al-Hajj Muhammad Falak Bogor, Pagentongan. Selanjutnya ada Hadratus Syekh Ki Haji Muhtar Tabrani, Bekasi, pendiri Pondok Pesantren An-Nur. Selanjutnya ada Hadratus Syekh Al-Hajj Idham Khalid, Jakarta. Beliau adalah saat itu menjadi ketua PBNU. Kemudian Hadratus Syekh Al-Hajj Nahrawi Lengkong. Beliau merupakan ahli qiraat yang saat itu tinggal di daerah Pedati, Jatinegara. Dan terakhir ini foto Kiai Haji Muhammad Tambih, yaitu sebagai pengarang kitab Bayanul Haq lil Istima'i wal Ittifaq. Dan kitab ini diterbitkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi inilah salah satu manuskrip yang kami temukan ketika proses pembangunan gedung Center Thariqah Jatman Kota Bekasi dimulai. Kemudian juga bukti sejarah salah satu yang kami temukan adalah adanya pamflet tentang Partai Nahdlatul Ulama. Kita tahu bahwa pada saat itu ini cetakan tahun 1971, NU masih menjadi partai politik yang kemudian NU kembali fungsi menjadi Jam'iyah Diniyah Istimaiyah lepas dari partai politik. Kemudian juga manuskrip yang kami temukan adalah surat dari pucuk pimpinan Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah pusat, yaitu tertanggal 20 Maret 1971 atau bertepatan dengan 22 Muharram 1903 yang ditujukan kepada pengurus Jatman, yang ditujukan kepada pengurus cabang Partai NU Bekasi di alun-alun. Ini salah satu bukti sejarah yang kami temukan ketika proses pembangunan gedung Jatman dimulai. Juga yang tak kalah penting adalah ditemukannya naskah sejarah terbentuknya Kabupaten Bekasi, di mana ketika itu Ki Haji Muhammad Tambih masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong. Di sini naskah sejarah terbentuknya Kabupaten Bekasi disampaikan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus
1970. Dan juga kami masih banyak menemukan manuskrip sejarah lainnya yang berkaitan dengan sejarah perkembangan NU di Bekasi pada saat itu. Nah, dari Kranji inilah kemudian juga dakwah Ahlussunnah wal Jamaah menyebar ke daerah-daerah pinggiran seperti daerah Kali Abang, kemudian ke daerah Cakung, kemudian Ujung Menteng hingga ke Jatinegara. Nah, bukti sejarah ini alhamdulillah bisa terekam dan tersimpan dengan baik di Gedung Japman Kota Bekasi. Barangkali itu sementara dari kami tentang sejarah perjalanan NU Bekasi. Mungkin nanti lain kali akan kita sambung kembali dalam sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.